kabar Math People? Selamat mood ya. Selalu semangat buat belajar matematiknya. Nah, di sini aku bakal bahas topik request selanjutnya, yaitu dimensi 3 ya, dimana selain kita tahu rumus-rumus tentang dimensi 3 atau bangun-bangun ruang yang udah kita kenal selama kita SMP kemarin, kita juga harus tahu beberapa poin penting dari dimensi 3 itu sendiri. Nah, yang pertama, kita harus tahu kedudukan titik terhadap garis. Jadi kalau misalnya kita punya garis, kemudian kita punya titik, nah untuk mengukur jarak dari garis dan juga titik itu tuh, kalau misalnya titiknya ada di garis itu sendiri, berarti ini jaraknya adalah 0 terhadap garis. Kemudian kalau kita punya titik yang agak jauh gitu dari garisnya, maka kita akan bisa menghitung jaraknya dengan mengasumsikan bahwa jaraknya itu tegak lurus dengan si garis gitu ya, harus selalu tegak lurus. Oke ya. Nah, kedua kita bahas tentang kedudukan titik terhadap bidang. Jadi kalau misalnya Math People punya bidang, kemudian Math People punya titik, sama halnya dengan yang tadi. Kalau misalnya titik ini ada di bidang itu sendiri, maka jaraknya akan 0. Tapi kalau misalnya titiknya itu agak jauh, maka kita harus ukur jaraknya. Jaraknya tadi apa? Harus tegak lurus terhadap bidang itu. Oke ya. Nah, untuk yang ketiga itu kedudukan garis terhadap garis. Jadi kalau misalnya Math People itu punya 2 garis. Nah, 2 garis itu akan berpotensi bisa berpotongan. Kayak gini gambarnya, berarti akan ada satu titik di mana mereka itu bersinggungan ya. Kayak garis G sama H yang aku punya di sini bersinggung di garis atau berpotong di garis A. Oke ya. Kemudian yang kedua garis itu akan bisa berhimpit. Kalau berhimpit udah tahu dong, pasti H sama G-nya akan nempel. Kemudian kalau misalnya sejajar, berarti 2 garis yang Math People punya itu sejajar kayak atas sama bawah, tapi posisinya sama dan dia tidak akan saling menyentuh atau bersinggungan. Keempat, garis itu juga akan bisa bersilangan. Bersilangan ini maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalnya Math People itu punya 2 garis, kemudian garis yang satu itu menembus dari bidang yang Math People punya. Kemudian satu garis lainnya itu kayak sejajar sama bidang yang dipunya. Jadi kayak yang ini berdiri terus yang ini kayak tiduran gitu kan. Nah, makanya mereka dibilang bersilangan walaupun dia nggak berpotongan. Paham ya? Beda berpotongan sama bersilangan. Nah, keempat, kita juga harus tahu tentang kedudukan garis terhadap bidang. Jadi kalau misalnya Math People itu punya garis, kemudian punya bidang. Nah, yang pertama terletak pada bidang. Jadi kalau misalnya garisnya Math People itu terletak di bidang itu sendiri, itu gambarnya akan jadi kayak gini. Kemudian yang B, kalau misalnya garisnya Math People itu sejajar sama bidang, pasti akan ada jarak di antara garis dan bidang yang Math People punya. Nah, kemudian kalau untuk yang memotong bidang, jadi kalau Math People punya bidang, otomatis garisnya akan memotong. Tadi keterangan memotong tuh gimana? Punya satu titik yang bersinggungan. Paham ya? Nah, untuk yang kelima Math People, ada kedudukan bidang terhadap bidang, atau kita punya 2 bidang. Nah, kemungkinan 2 bidangnya kita itu akan bisa berimpit. Berimpit itu kayak gini nih, bidang alfa sama bidang betanya tuh berimpit. Nah, kemudian untuk yang B, 2 bidangnya kita juga akan bisa sejajar. Jadi kayak 2 papan gitu loh ya. Nah, kemudian bisa berpotongan. Udah tahu ya, pasti kalau berpotongan akan ada satu titik di mana mereka itu bersinggungan gitu ya. Oke, Math People. Nah, di sini aku punya satu contoh soal. Gimana? Udah mulai tertarik untuk bahas soal kalau lihat kubus-kubus kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kita punya satu kubus, kemudian ditanya jarak titik A ke titik D, di mana kita tahu bahwa rusuknya itu panjangnya 6 cm. Ya, kita diminta untuk cari titik A ke titik D. Titik A yang ini, kemudian ke titik D yang belakang. Pasti udah pada tahu lah kalau misalnya kubus, salah satu rusuknya itu 6 cm, pasti yang lain juga 6 cm. Berarti pertanyaan A kejawab ya, bahwa dia jawabannya adalah 6 cm. Oke ya. Berarti aku bisa tulis bahwa A yang di sini nilainya sama dengan 6 cm. Oke deh, lanjut ke yang B. Nah, yang B ini kita diminta buat cari jarak titik F ke titik H. Titik F ke titik H, atau di sini kita diminta untuk cari diagonal bidang atau diagonal sisi ya.
Jadi kalau kita punya sisi, kemudian ada garis dari ujung sini ke ujung sini atau ujung sini ke ujung sini, itu namanya diagonal sisi atau diagonal yang berada di sisi dari kubus itu. Oke ya. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya ngerjainnya ini kita pakai teorema Pythagoras? Ada nggak yang masih ingat Pythagoras? Pythagoras itu adalah teorema yang dipakai kalau misalnya kita mau cari salah satu atau panjang dari salah satu segitiga itu, sedangkan yang duanya udah kita ketahui, yang satu nih belum gitu. Misal aku punya segitiga di sini. Oke ya, segitiganya siku. Nah, kita itu punya panjangnya yang ini, atau aku kasih nama dia sisi 1 ya, S1. Kemudian aku punya yang di sini namanya S2. Nah, aku punya yang miring, aku kasih nama sisi miring dong, ya. Kalau kita punya segitiga kayak gini, terus salah satu sisinya kita nggak tahu, kita bisa pakai teorema Pythagoras, oke ya. Nah, teorema Pythagoras itu sendiri intinya adalah cara gampang untuk ngingetnya, pakai konsep aja ya. Jadi, kalau math people mau cari sisi miringnya atau SM-nya, karena SM ini yang paling panjang, biasanya aku bilangnya dia itu merupakan penjumlahan dari S1 sama S2-nya. Nah, dimana ketiga-tiganya ini harus kita kuadratkan. Kuadrat tiga-tiganya. Oke ya. Nah, di sini masih SM kuadrat, sedangkan yang kita butuhin adalah SM. Oke ya, berarti kuadratnya harus kita oper ke belakang. Kalau kuadrat dioper ke sisi yang satunya akan jadi akar. Oke, jadi kita punya SM sama dengan akar dari S1 kuadrat ditambah dengan S2 kuadrat. Oke ya. Nah, selanjutnya Kak, gimana ya kalau misalnya kita punyanya mau carinya itu S1 atau cari S2-nya gitu? Bisa ya, tapi rumusnya agak beda nih dari yang SM. Karena tadi aku bilang asumsinya adalah SM ini sisi paling panjang. Kalau misalnya kita mau cari S1 atau mau cari S2, itu adalah pengurangan SM dengan sisi yang satunya. Berarti kalau yang mau kita cari S1, berarti SM dikurang sama S2. Oke ya. Atau kalau S2 berarti kita punya SM dikurang sama S1 gitu. Tapi ini semuanya dikuadratin. Oke ya. Nah, sedangkan yang kita cari tadi adalah S1 aja Kak, bukan S1 kuadrat. Berarti kita oper kuadratnya ini jadi ke belakang jadi akar. Berarti kita punya S1 sama dengan akar dari SM kuadrat dikurang dengan S2 kuadrat. Oke ya. Nah, yang ini juga Kak, kita punya S2-nya kuadrat, sedangkan kita maunya S2 aja. Berarti kuadratnya dioper ke belakang. Jadi akar dari SM kuadrat dikurang dengan S1 kuadrat. Kita punya rumus SM, kita punya rumus S1, kita juga punya rumus S2. Oke, kita aplikasiin ke soal yang barusan kita mau bahas. Nah, misal di sini kita punya kubus yang tadi. Nah, kita diminta untuk cari titik F ke titik H atau merupakan diagonal dari kubus ini gitu. Berarti kalau misalnya aku mau keluarin boleh nggak? Jadi garis ini ke sini sama ke atas ini itu jadi sebuah segitiga kan? Aku gambar ulang ya di bawah ya. Nah, ini F-nya, kemudian ini G-nya, terus yang ini jadi H-nya deh gitu ya. Sedangkan yang kita cari yang mana? Yang ini Kak nih, sisi miring. Ya, berarti yang ini yang kita cari atau kita kasih nama SM. Oke? Nah, sedangkan kita punya dua sisi lain. Lihat, ini merupakan rusuk dari kubus itu sendiri, ini juga rusuk. Berarti nilainya akan sama. Berapa? Seperti informasi di soal bahwa dia nilainya adalah 6. Ini juga 6. Oke? Nah, sekarang kita mau cari SM. Tadi kita udah punya rumus SM kan? Berarti kita masukin SM sama dengan apa tadi? Ada yang masih ingat? Akar dari S1 kuadrat ditambah dengan S2 kuadrat. Oke? Atau SM ini merupakan penjumlahan S1 sama S2 tapi dikuadratin semua. Karena kita cari SM aja, kuadratnya dioper jadi akar. Ingat? Oke
Oke ya, sekarang kita masukin aja angkanya. Akar dari S1-nya berapa? 6 ku kuadratin gitu. Terus S2-nya berapa? S2-nya 6 juga, Kak. 6-nya dikuadratin, berarti sama dengan akar dari 36 plus 36. Oke ya. Atau kalau disederhanakan, ini kan 36 kali 1, ini 36 kali 1 juga. Anggaplah 36-nya ini variabel, jadi kita punya 2 kali 36, betul? 2 kali 36 berarti akan jadi akar dari 36 kali 2, atau 36-nya kalau mau dikeluarin itu jadi 6 akar 2. Paham ya? Oke, nah yang ketiga atau yang C nih ya, kita diminta untuk cari titik E ke titik C. Titik E ke titik C yang bawah nih. Oke ya, berarti atau dengan kata lain bahwa kita punya diagonal ruang. Kita mau cari diagonal ruangnya. Gimana nih Kak cara jawabnya? Ayo. Tadi kita udah tahu bahwa nilai dari diagonal sisinya itu adalah diagonal sisi itu sama dengan 6 akar 2. Oke ya. Nah, kita sekarang mau cari diagonal ruangnya. Ingat, pakai rumus Pythagoras yang tadi aja, tapi kita harus cari bentuk segitiga dari soalnya kita gitu. Kalau kita cari ini, berarti yang paling mungkin tuh yang mana? Kita kasih garis ya, yang ini ya. Nah, kalau kita garis kayak gini, berarti kita akan punya segitiga. Dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini ya. Oke, nah segitiganya aku keluarin deh di sini. Nah, di sini aku udah keluarin segitiganya. Oke? Berarti ini adalah A-nya punya kita, kemudian ini merupakan diagonal sisi yang bawah ini nih. Tadi kita dapat nilai diagonal sisinya berapa? 6 akar 2. Berarti kita punya di sini 6 akar 2. Oke? Kemudian kita punya AE di sini. Berapa ya AE ya? AE ini merupakan rusuk dari kubus. Berarti rusuk dari kubus nilainya akan jadi 6 cm karena informasi soalnya juga 6 cm. Nah, SM-nya berapa atau sisi miringnya? Nah, itu yang mau kita cari dalam soal yang C ini gitu. Caranya gimana? Sama aja, kita mau cari salah satu sisi dari sisi segitiga. Yang dua kita udah tahu, gampang dong berarti ya. Berarti kita punya SM yang tadi rumusnya sama dengan S1 ditambah S2. Ingat, dikuadratin. Oke, kita mau cari SM aja. Berarti akar, kuadratnya dioper jadi akar ya. S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat. Oke? Nah, sekarang S1 sama S2-nya kita masukin. S1-nya terserah, kalau S1-nya mau yang ini atau yang ini bebas. Kalau S1 sama S2 itu sebenarnya bisa ditukar, jadi bebas. Kalian mau pilih S1-nya yang ini, S2-nya yang ini, atau sebaliknya ya. Berarti kita langsung masukin aja. Berarti S1-nya kita anggap 6 kuadrat, boleh? Ditambah S2-nya kita yang ini, jadi 6 akar 2 kuadrat. Ya, 6 kuadrat itu akan jadi 1 kali 36 berarti ya 36 ditambah 6 akar 2 kuadrat. 6-nya dikuadratkan jadi 36. Kemudian akar 2 dikuadratkan berarti jadi akarnya hilang ya, jadi 2 aja. Oke? Berarti kita punya 36 tambah 36 kali 2. Biar sederhana gimana? Kayak tadi, kita punya 36. Di sini 36-nya ada 2, berarti kita totalnya punya 3 kali 36. Oke ya, berarti akar dari 36 kali 3. Atau kalau disederhanain, jadi 6 akar 3. Nah, paham ya? Gampang dong carinya. Nah, jadi Matplow kalau misalnya mau cari diagonal sisi dan juga diagonal ruang untuk kubus ya, khusus untuk kubus, biasanya diagonal sisinya itu tinggal sisi dikalikan dengan akar 2-nya. Oke? Jadi kalau misalnya sisinya Matplow tadi atau rusuknya itu 6, berarti ya jadi 6 akar 2. Sama dong dengan yang kita cari tadi ya. Bisa dibuktikan untuk soal-soal kubus yang lain ya kalau Matplow punya soalnya. Kemudian kalau diagonal ruang, itu tinggal sisi dikalikan dengan akar 3.
Sama gak jawabannya? Sama. Coba nanti math people kalau punya soal kayak gini, dicoba aja hasilnya apakah iya jadi sisi akar 2, apakah iya kalau diagonal jadi sisi akar 3, gitu ya. Nah, lanjut math people, kita punya balok di sini ya. Kalau misalnya balok math people itu dia nggak sama dengan kubus karena dia punya 3 pasang sisi. Ya. Kita punya balok di sini dengan ukuran 10 kali 8 kali 6. Oke ya. Kemudian kita diminta cari jarak dari titik-titik ini nih, dari A ke C, kemudian dari D ke F, kemudian dari B ke P, A ke Q, P ke Q. Nah, Kak, di sini ada titik P sama titik Q apa nih? Nah, di sini untuk titik P sama Q ini adalah titik tengah dari rusuknya. Jadi kalau misalnya ada HG berarti Q ini di tengah-tengahnya. Kemudian kalau misalnya kita punya HD ini berarti titik P ini ada di tengah-tengahnya. Oke ya. Aku bahas A sama B deh selanjutnya, nanti math people coba sendiri di rumah ya. Nah, untuk titik A ke titik C berarti kita cari diagonal sisi. Garis dari A ke C, diagonal sisi alasnya. Oke ya. Nah, caranya sama, kita cari segitiga yang paling mungkin, kemudian kita keluarkan biar kita bisa cari pakai rumus Pythagoras yang tadi, gitu aja. Jadi kalau misalnya kita udah punya kayak gini, garis dari ujung ke ujung ini atau diagonal sisi ini, tinggal kita cari segitiganya, ke sini sama ke sini kan. Jadi aku gambarnya. Oke, nah di sini kalau misalnya titiknya namanya berarti B, yang ini C, yang ini A, yang ini 6, yang ini 8, sesuai sama soal ya. Ini SM, mau kita cari. Oke ya. Berarti SM-nya apa tadi rumusnya? Ada yang masih ingat? Akar dari S1 kuadrat ditambah dengan S2 kuadrat. Ih, sudah pada pinter ini mah. Tinggal dimasukin ya S1 sama S2-nya. S1-nya berapa? Bebas mau 6 atau 8. Yang penting mereka berdua dijumlahin, diakarin. Ya, dikuadratin dulu tapi. Berarti kita punya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari berapa yuk? 36 ditambah 6, 4. 36 tambah 6, 4 berapa ya? Akar 100, pinter. Akar 100 berapa? 10 cm. Berarti kita punya SM-nya 10. Gampang banget kan? Nah, lanjut. Yang B itu kita diminta buat cari titik D ke titik F. Ayo, dari titik D ujung ini ke titik F yang depan ini. Berarti kita mau diminta buat cari diagonal ruangnya. Ingat di situ ada segitiga. Kita cari segitiga aja dulu biar gampang pakai rumus Pythagorasnya. Kita keluarin segitiganya. Oke, math people? Nah, aku gambarin sini. Gini terus begini. Ini titik B-nya, ini F-nya, ini D-nya. Nah, di sini math people kita tahu bahwa dari B ke D ini adalah diagonal dari sisi alas atau nilainya akan sama dengan si AC. Nah, tadi kan kita udah cari tuh AC berapa? 10 ya. Berarti BD-nya ini juga akan 10. Setuju gak? Sini 10. Nah, kemudian kita cari ini B ke F atau titik FB BF ini ya. Berarti titik BF ini nilainya adalah sama dengan tinggi dari baloknya kita. Tinggi dari balok berapa tadi? Nih, udah ada di soal. Berapa? 10. Udah deh, berarti kita bisa cari SM-nya. SM itu akan sama dengan akar dari penjumlahan kedua sisinya, tapi ingat dikuadratin dulu gitu. Berarti kita punya 10 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Asik, udah pada jago nih. Sama dengan akar dari 100 ditambah 100. Berapa jadinya? Akar 200. Atau kalau disederhanain jadi akar 100 kali 2. Berapa? 10 akar 2. Gampang ya? Gampang banget deh. Nah, aku udah bahas yang A sama yang B. Sekarang giliran kalian nih math people buat bahas yang C, D, sama E. Nanti komen di bawah jawabannya berapa biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke ya? Salam math mood, jangan lupa selalu belajar buat matematikanya biar tambah tahu tentang matematika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.